sedangkan anak itu nggak begitu, harus dilatih. Misalnya dia naik tangga tuh, anak kecil kan lagi merangkak gitu ya, naik tangga, tiba-tiba orang tuanya, jangan ke sana, kamu nanti jatuh, kalau sudah jatuh nanti kamu berdarah. Nah, itu kan nggak boleh ya, Bu? itu sebetulnya nggak boleh. Jadi yang seharusnya itu adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman Dialektika Hukum, kembali lagi di podcast Diktum episode 9 dengan saya Reski Hadianti Fadilah. Nah, untuk episode kita kali ini kita akan mencoba mendiskusikan materi atau topik terkait taat hukum sejak dini dan kaitannya dengan pola asuh anak. Nah, sebenarnya itu saling berkaitan ya teman-teman. Nah, untuk membahas podcast kita kali ini sudah datang narasumber kita, yaitu ada Ibu Elnawati, Ketua Prodi PG PAUD ya, Bu. Ya. Assalamualaikum, Bu. Apa kabar, Bu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah. Sehat, Bu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Gimana, Bu, pandeminya? Menjalani kegiatan aktivitasnya? Cukup sedikit meresahkan ya, karena kita tetap waspada ya dengan corona. Saya pikir corona tidak ada, ternyata ada. Dan terbukti di depan mata lah, tetangga, anak dan sebagainya itu juga terkena juga virus corona. Tapi alhamdulillah walaupun saya usianya sudah 40 ke atas tapi tetap selalu menjaga kesehatan dan alhamdulillah kita selalu fit dengan bahagia mungkin ya. Dengan terus bahagia dan tersenyum, intinya begitu, imun kita akan naik. Iya, betul, Bu, setuju banget. Selain kita harus menaati protokol kesehatan, kita juga tetap harus bahagia terus, teman-teman ya. Betul. Tadi juga kita ini udah mengikuti protokol kesehatan ya, Bu, udah pakai masker tadi. Okay. Tapi karena podcast baru kita buka gitu ya. Betul. Ibu mungkin mau diceritain dulu, Bu, kenapa Ibu terkait gitu, Bu, datang ke podcast kita kali ini membahas mengenai taat hukum sejak dini. Gimana sih, Bu, emang korelasinya antara taat hukum dengan pola asuh? Seperti apa, Bu? Oke. Kita tahu anak usia dini unik. Anak usia dini itu pondasinya manusia, pondasinya SDM. Ketika kita mendidik anak-anak dengan baik, dengan sesuai dengan kaidahnya atau sesuai dengan perkembangannya, tentunya akan mendapatkan pengalaman yang berarti buat anak-anak di dewasanya. Disebutkan juga di Undang-Undang Nomor 20 bahwa pendidikan anak usia dini adalah pendidikan jenjang untuk nanti meneruskan bagaimana sih anak-anak itu dewasa kelak. Nah, itu penentuan dari pendidikan anak usia dini. Tentunya sangat berhubungan sekali dengan pola asuh itu sendiri. Karena pola asuh itu ada beberapa jenis ya, ada 3 jenis. Yang pertama primisip, yang kedua demokratis, yang ketiga asuh otoriter. Nah, itu di sana nanti akan berkaitan sekali dengan bagaimana ketaatan anak-anak dalam hukum melihat dari pola asuhnya. Jadi kita lihat bahwa anak-anak yang pola asuhnya baik, tentunya kita lihat juga bahwa anak-anak itu di keluarganya seperti apa, orang tuanya memakai pola asuh apa gitu. Nah, itu yang saya bisa kaitkan korelasinya antara pola asuh dengan ketaatan hukum itu sendiri. Oke. Tadi saya highlight juga yang, Bu, pola asuh permisif itu. Nah, pola asuh permisif itu kayak gimana ya, Bu? Boleh dijelaskan nggak, Bu? Iya. Begini. Adek atau teteh atau ibu ini? Reski aja. Iya. Adek boleh deh, adek. Biar tetap muda. Oke. Jadi ada yang namanya pola-pola asuh, jenis-jenis pola asuh. Jenis pola asuh primisip itu adalah jenis pola asuh yang diartikan sebagai perilaku orang tua dalam berikhtiar dengan anak yang membebaskan. Jadi anak-anak itu dibebaskan sama orang tua. Dia mau main, mau tidur, mau makan, bodoh banget. Itu ada orang tua yang seperti itu ya. Banyak sekarang orang tua yang seperti itu. Dia sibuk sendiri, misalnya terlalu banyak main gadget ibunya, atau waktu zaman ibu dulu banyak nonton sinetron dan sebagainya gitu ya. Kalau sekarang Korea, beda ya, gitu ya, drakor. Mungkin ada juga ya yang di sini senang drakor ya. Nah, itu terlalu berlebihan ibunya hingga dia tidak tahu kapan anak itu tidur siang,
Tentunya kan anak-anak itu harus tidur siang. Terus kapan dia itu makannya, bagaimana makannya, seperti apa jajanannya, itu sebetulnya kan harus diawasi, tarik ulur sebetulnya ke anak-anak. Tetapi di pola asuh primisip ini adalah orang tua itu cenderung membiarkan anak-anak semaunya dia, semaunya anak. Nah, tentunya berkaitan sekali ketika dia tidak tidak terbiasa, karena di otak itu, di otak manusia itu ada yang namanya melin. Melin itu otak yang nanti salurannya itu dari kortek ke bagiannya, terus melalui jalur-jalurnya itu, kalau seandainya melinnya itu terbentuk dengan baik berarti habit. Nah, habit yang di primisip itu adalah habit yang negatif. Karena dia merasa bahwa dibiarkan saja oleh orang tuanya. Nah, nanti setelah, kalau habit berarti sudah permanen loh di otaknya ya. Betul. Nah, kalau seandainya terus dibiarkan, dia akan terbiasa bahwa ya saya hidup dengan seenaknya, saya hidup dengan saya mau sendiri, saya beraturan dengan aturan saya sendiri. Ketika nanti dewasa kelak anak-anak itu dibiasakan dengan taat hukum dan sebagainya, tidak bisa, karena saya biasa seperti ini. Nah, itu yang namanya pembiasaan di anak usia dini itu bagikan pondasi seperti cakar ayam. Nah, jangan sampai cakar ayam itu yang negatif, tetapi cakar ayamnya itu yang positif, begitu. Ya, betul Bu. Saya juga setuju Bu, kalau memang pola asuh dari awal itu memang sangat berpengaruh pada perkembangan anak itu sendiri ya Bu. Ya, apalagi permisif itu dibebaskan benar-benar dibebaskan, jadi merasa tidak punya tanggung jawab untuk pilihan-pilihan gitu di. Iya, jadi tidak punya tanggung jawab bahwa manusia itu kan sebetulnya harus tarik ulur, apalagi anak-anak ya. Anak-anak itu kadang-kadang sinapnya itu ya, di otaknya itu sinapnya itu kadang putus, kadang nyambung. Nah, untuk mempermanenkan supaya dia positif, negatif, itu kan diulang-ulang menstimulus. Nah, stimulus itu adalah yang diulang-ulang. Misalnya begini. Nah, nanti kalau tidur siang jam 12 ya, pasti dia nggak mau tidur. Ayo sayang, dengan rayuan-rayuan, nah dia tidur siang. Misalnya begini, kalau orang tuanya yang primisip, dia pulang sekolah, bodoh banget anaknya, mau makan, mau enggak, mau menyimpan sepatu di mana, atau dia mau pakai seragam dari pagi sampai malam gitu kan, ada yang seperti itu ya, dibiarkan. Dia kan berarti tidak ada pengaruh dari orang tuanya, tidak ada stimulus dari orang tuanya, dia harus disiplin. Misalnya gini, anak-anak itu simpan sepatunya di tempatnya, atau simpan setelah itu bajunya ganti pakai baju main, baju sekolahnya disimpan. Nah, primisip itu enggak, jadi orang tuanya membiarkan. Bayangkan sama Teteh ya, ketika anak itu dibiarkan seperti itu dan dia berulang-ulang terus membentuk kebiasaan ya. Iya, membentuk kebiasaan itu kan akan jadi habit. Ketika habit tertanam di diri anak, berarti jadi karakter. Nah, itu susah. Boleh jadi anak itu bisa dilenturkan lagi, tetapi prosesnya sulit lama. Ya, Bu. Prosesnya lama. Nah, maka dari itu anak ketika dia remaja, dewasa, menjelang anak akhir, remaja akhir, mereka sudah terbiasa seperti itu, susah untuk dikendalikan. Makanya dia bisa jadi berontak dan menjadi tidak taat hukum seperti betul, itu. Bu. Itu kurang lebih seperti mungkin orang tuanya ignoran juga ya Bu. Ya, ignoran seperti itu. Jadi mempengaruhi masa depannya juga ya Bu. Mungkin mereka akan melakukan perbuatan melanggar hukum karena merasa bebas gitu. Nah, iya, merasa dibebaskan karena tidak ada yang dan ignoran gitu ya. Tidak ada yang mencegah gitu ya. Tidak ada yang mencegah, tidak ada stimulus dari orang tuanya. Iya, betul. Jadi sebetulnya ketika berbicara tentang taat hukum, kalau Ibu diambil garis merahnya, benang merahnya, itu betul-betul banget berhubungan bagaimana pembiasaan di anak usia dini. Jadi kalau di anak usia dininya itu dibiarkan, otomatis pembiasaan manusia itu 40 hari ya. Kalau 40 hari dibiasakan, dia akan taat. Nah, sedangkan kalau sudah menjadi begini, dicontohkan ya, anak usia dini itu kayak plastisin. Tahu nggak plastisin?
malam itu kan kayak dipegang-pegang. Kalau dipegang-pegang kan dia makin lembek ya, makin ini, lentur ya. Tapi elastis kalau lah ya elastis ya. Tapi kalau dibiarkan dia keras ya. Nah, itu seperti itu anak-anak. Jadi kalau dia dibentuk mau bulat, dia bulat. Mau dipanjangkan, dia panjang. Tetapi kalau dibiarkan, ketika mau dimainkan oleh anak, plastisin itu akan mengeras banget kan sampai lepas gitu ya, lepas dari kelompoknya gitu ya. Nah seperti itu, tidak jauh dari itulah anak-anak. Jadi memang kalau seandainya mau menjadikan anak-anak itu taat hukum, ngerti hukum, disiplin dan sebagainya, dari keluarga, dari awal, dari sejak dini ya Bu, dibentuknya dari ya, keluarganya begitu. Ya, Bu. Tapi kalau untuk anak sendiri dan orang dewasa itu menerima respon yang tadi elastis itu, perbedaannya kayak gimana Bu? Apakah untuk anak itu akan bisa lebih cepat atau seperti apa? Oh iya, anak-anak itu lebih cepat merespon. Anak-anak itu lebih cerdas. Karena kecerdasan anak usia dini itu di usia 0 sampai dengan 6 tahun itu perkembangan kecerdasannya itu sampai 80%. Oh. Sisanya itu kan di dewasa sampai remaja ya. Jadi bayangkan kalau anak usia dini itu kecerdasan, respon dan segala macam dan dibiarkan, berarti 80% itu hilang. Tidak terbiasa. Dan kalau tidak terbiasa distimulus dan sebagainya, maka otaknya itu akan yang disebut dengan atrofi. Atrofi itu jadi kekerdilan otak. Gimana tuh Bu? Jadi gini, si anak itu kalau distimulus kan di otak kita itu sudah diberikan oleh Allah itu kecerdasan yang luar biasa. Malah menurut Howard Gardner itu kecerdasan multiple intelligency itu ada 9 di manusia itu. Kalau 9-9-nya dioptimalkan luar biasa. Ini bisa dibangun dengan baik. Indonesia ini bisa dibangun dengan baik, manusianya ramah, sopan dan sebagainya, saling toleransi kalau seandainya yang 9 kecerdasan ini distimulus dengan baik. Tetapi kan bermacam-macam ya pola asuh tadi kan dan pengetahuan orang-orang. Jadi kalau anak-anak distimulus misalnya simpan sepatunya di tempatnya, dia kan hal baru. Maka si sinapnya itu akan seperti listrik. Ting gitu ya. Menyambungkan dari otak kiri dan otak kanan. Set. Terus diulang, dia rapuh kan, belum permanen kan, seperti kita membuat jembatan gitu. Kalau jembatannya hanya satu tambang, pasti akan yang menyeberang itu akan jatuh kan. Kalau permanen kan dia sudah memakai tapakan kayak papan gitu kan ya. Nah seperti itu. Nanti kalau terus diulang lagi kata-kata itu, misalnya simpan sepatunya sampai benar-benar dia itu tahu dan tidak diperintah lagi, itu responnya cepat banget. Dan kita tahu bahwa kita akan melihat bahwa Allah itu menciptakan manusia itu semuanya cerdas. Ketika bayi dipegang tangannya, pernah nggak pegang bayi? Pernah. Tangannya langsung kercep gitu. Iya. Nah itu cerdas. Itu ditandakan bahwa dia merespon dengan cepat gitu. Dengan cepat dan bayi itu cerdas. Itu yang luar biasa untuk anak usia dini. Tetapi kalau sudah remaja tentunya kan hanya 20%, tinggal 20%. Sisa-sisanya. Iya. Kalau atrofi berarti tidak ada yang tumbuh sinapnya. Tidak ada yang berkembang listriknya, mati kalau nggak dipakai kan? Iya. Misalnya begini, Teteh mengadakan suatu suatu pertunjukan. Teteh undang 500 orang, yang datang 200 orang. Kira-kira sisanya kursi itu mau kemanain? Apa dipajang terus? Apa diberesin? Diberesin tentunya. Yang duduk itu hanya 200 orang. Padahal Teteh sudah menyediakan 500 orang. Nah itu, seperti itu otak manusia. Ketika yang distimulusnya cuma 200, sedangkan porsi ada di otaknya 500. Itu sampai miliaran, nah berarti yang lainnya diberesin atau mati. Nah itu tidak berkembang. Jadi manusia-manusia yang maksudnya anak-anak yang telat distimulus atau tidak distimulus, berarti dia ya sisanya itu. Sisa yang 20% itu. Ya. Bayangkan kan? Ya, mungkin dia apalagi dengan primisip. Ya udah jadi
Kalau bahasa Sunda mah apa ya, bangkawarah ya. Apa tuh, Kalau Bu? bahasa Nggak tahu. Sunda mah ya nggak tahu ya. Nggak tahu. Kalau bahasa Sunda mah mungkin bangkawarah, susah diatur, Susah keras diatur. kepala dan sebagainya. Oh, itu dampak terhadap Berontak. anaknya itu? Iya, itu. Jadi mau diberikan pengetahuan sebanyak pun dia nggak nangkep karena kapasitasnya cuma 200, harusnya dia 500 misalnya, seperti itu. Oke. Jadi dampak banget. Berdampak banget ya, Bu. Berdampak Oke. banget. Nah, selanjutnya ini sebenarnya kaitannya ada dengan neuroplasticity gitu. Saya pernah dengar Iya, juga. neuroscience Ya, berhubungan. neuroscience. Berhubungan Pokoknya banget namanya pendidikan anak usia dini ada hukumnya, ada neuroscience-nya, ada ya, Bu. psikologinya, Psikologinya. ada tumbuh kembangnya, ada kesehatannya. Kita terintegrasi di dalamnya, tidak hanya satu saja yang kita bahas teorinya, tetapi Teorinya. teori-teori yang lainnya juga berhubungan karena SDM ya. Iya. Untuk SDM ya, jadi SDM mah pasti semuanya ilmu kita Berkaitan, adopsi. iya, berkaitan. benar-benar saling Oke. berkaitan semua. Iya. Nah, ini Bu, selanjutnya tadi ada juga pola asuh otoriter ya, Bu. Iya. Nah, ini agak berbanding terbalik ya, Bu, sama yang Nah. primitif. Ketika primitif itu dibebaskan, namun otoriter itu malah kebalikannya ya, Bu. Iya, Nah, betul. boleh nggak Bu dijelasin pola Iya. asuh otoriter yang akan berdampak pada si anak setelah dewasa dan misalnya melanggar hukum gitu? Oke. Jadi otoriter itu lebih kepada jadi orang tua itu terlalu mengekang. Jadi posesif ya. Kita kalau sama pacar diposesifin enak nggak? Enggak. Segala diatur. Jadi bukannya bahagia ya. Iya. Jadi anak-anak itu kan sebetulnya anak-anak itu bermain misalnya. Anak-anak itu harus bahagia, anak-anak itu harus penuh dengan cinta gitu ya. Sementara si orang tuanya, kamu pokoknya harus tidur, pokoknya kamu harus makan, pokoknya kamu harus pakai sepatu itu, pokoknya kamu harus pakai baju itu. Jadi tidak ada kebebasan dari si orang tua untuk anak itu memilih. Nah, kita kan tahu bahwa multiple intelligence itu adalah ada 9 diantaranya ada logika matematika, ada kinestetik dan sebagainya ya. Iya. Di multiple intelligence itu. Nah, terus juga anak-anak itu perlu bahagia. Nah, sementara orang tuanya itu benar-benar mengekang anaknya. Jadi Protektif sekali gitu. iya, protektif. Nah, udah gitu si anak tuh jadi kalau ada apa-apa kamu harus begitu. Kalau nggak begitu kamu salah. Nah, sedangkan anak itu nggak begitu, harus dilatih. Misalnya dia naik tangga tuh, anak kecil kan, lagi merangkak gitu ya, naik tangga. Tiba-tiba orang tuanya, jangan ke sana, kamu nanti jatuh. Kalau sudah jatuh, nanti kamu berdarah. Nah, itu kan sebenarnya nggak boleh otoriter. ya, Bu? Itu sebetulnya nggak boleh. Jadi yang seharusnya itu adalah ketika anak itu naik tangga, oh kamu mau naik tangga ya? Bisa nggak naik tangga? Kalau naik tangga, coba kamu pelan-pelan. Sebetulnya bahasa kita tuh dimengerti anak, hanya anak tidak bisa mengucapkan. Pegang, misalnya pegang, ada kalau tangganya ada pegangannya, pegangannya ya, yang kuat ya. Terus konsentrasi, lihatnya ke tangga ya yang kamu akan jalani misalnya seperti itu. Ayo 1, 2 itu yang paling bagus sebetulnya. Tapi kalau orang tua belum apa-apa sudah langsung nggak boleh ke sana, nggak boleh main, nanti ada culik. Nah itu sebetulnya itu sebenarnya harus dikasih pengertian banget supaya dia itu Bisa tidak paham. main di Iya, luar. betul. Jadi si orang tua itu harus ngerti bahasa anak. Jadi gini, adilnya begini. Orang tua, makanya orang tua itu harus adil. Orang dewasa itu harus adil ya. Ketika si orang tua itu pernah jadi anak. Tapi anak belum pernah jadi orang tua. Jadi orang tualah yang harus mengerti anak. Bagaimana kaitannya dengan hukum? Ketika anak dijeda terus, setiap berlaku dijeda terus, apapun yang terjadi dia tidak mau terbuka. Banyak kasus. Betul. Karena sebetulnya ibu juga suka bergabung dengan pemerintahan DP3A, dan ibu bergabung di sana tentang pembuatan raperda dari akademisi. Jadi kita membahas tentang pola asuh anak, terus pengarusutamaan gender dan sebagainya ya. Ya banyak sekali kasus-kasus yang kita teliti bahwa anak-anak
di luaran sana, khususnya di Sukabumi, Kabupaten dan Kota Sukabumi, banyak sekali anak-anak yang merasa otoriter tetapi primisip. Jadi dua-duanya ada. Dua-duanya, dua instrumen itu. Ya itu maksudnya orang tua tuh ya mungkin tidak mengerti itu ya. Jadi dia tuh ada primisipnya, ada otoriternya. Jadi gak boleh ini tapi dia biarin. Akhirnya anak itu mencari kelekatan di tempat lain dong. Betul. Ternyata kelekatannya itu pederator, apa namanya tuh? Orang jahat apa sih namanya tuh? Pelecehan seksual tuh apa? Orang yang benar-benar mau mencekram anak lah ya itunya. Intinya begitu. Jadi si orang tua itu yang tidak nyaman, merasa tidak nyaman, anak itu tidak nyaman di rumahnya, akhirnya dia akan mencari kenyamanan di tempat lain. Padahal dia adalah predator. Wow. Itu kan? Nah, serem ya Bu? Serem. Jadi benar-benar pola asuh itu harus tahu, orang tua tuh harus tahu banget tentang bagaimana mendidik anak-anak. Makanya ini ada berkaitan juga ya Bu, kalau misalnya belum siap menikah atau apalagi punya anak, lebih baik jangan dulu gitu. Iya. Saran ibu adalah kepada orang-orang yang benar-benar mengerti tentang bagaimana hukum, bagaimana pendidikan anak usia dini, konseling, bimbingan konseling, tentunya harus disebarluaskan tentang parenting untuk pranikah. Itu disarankan. Betul, setuju Bu. Karena memang persiapan biasanya transisi dari remaja ke dewasa, atau biasanya dia bermain dengan teman-temannya, tiba-tiba punya anak, akhirnya dia pusing, melampiaskan semua kemarahan itu kepada anak, seperti itu. Itu akan terus berlanjut sampai ke mungkin dari anaknya juga akan, karena penerapan dari orang tuanya seperti itu pola asuhnya, mungkin kemudian hari dia juga ketika memiliki anak memberikan pola asuh seperti itu juga. Jadi gitu. nanti penerusan pola asuh. Jadi akhirnya dibiarkan mengikuti pengalaman dia, ada seperti itu. Rata-rata memang seperti itu ya Bu. Kita kadang melihat bagaimana kita mengasuh anak itu melihat bagaimana orang tua kita mengasuh kita. Bagaimana atau pengalaman gitu. Pengalaman saya dulu dibeginikan sama orang tua, akhirnya kan ada yang psikopat ya. Yang dia selalu dikekang oleh orang tuanya atau dibiarkan oleh orang tuanya, akhirnya dia seperti psikopat. Jadi yang terjadi di media-media itu seperti anak itu membunuh, atau sudah dewasanya dia membunuh temannya dan sebagainya, karena dia tidak punya perasaan. Karena perasaan itu dibunuh banget di waktu kecil. Perasaannya pokoknya perasaan saya kayaknya dendam terus deh, karena saya dimarahin terus. Itu juga di otaknya akan rontok. Menempel terus akan rontok juga. Misalnya sama Allah itu diberikan kecerdasan yang luar biasa, karena banyak sekali marahan, cacian, label dan sebagainya, itu juga akan merontokkan. Jadi pasti akan berkaitan dengan ketaatan hukum itu sendiri. Makanya dari itu ya Bu, memang sejak dini itu saya pernah dengar juga Bu, katanya kalau kita mendapatkan luka batin pada saat kita masih usia dini, luka batin itu bakal tetap ada di dalam diri kita gitu Bu. Iya. Sampai terus-terus. Iya betul. Kan kita anak-anak itu memorinya itu masih murni ya. Inner child bukan Bu namanya? Inner child. Iya seperti itu. Jadi kalau bahasa ibu, memori negatif dan memori positif itu dia simpan. Dia simpan dan dia akan terus ingat. Nah itu yang disebut anak-anak cerdas itu kan, anak awalnya cerdas itu dia menyimpan terus kesakitan atau kesenangan, itu dia simpan terus. Kan kita pengalaman ya, mungkin diri ibu sendiri ya, ketika waktu kecil ibu merasa didolimi oleh saudara ibu, misalnya paman ibu, sampai sekarang pun kayaknya gak suka deh. Saya lebih suka ke yang lain gitu misalnya. Padahal itu kejadian itu berlangsung waktu kita masih kecil gitu kan. Nah itu seperti itu ya. Dan kadang tuh yang bikin uniknya tuh gini Bu, saya pernah baca juga gitu suatu penelitian yang menyebutkan bahwa ketika anak itu diperlakukan tidak baik, pola asuhnya tidak baik sewaktu kecil, misal dari lingkaran terdekatnya, dari keluarga atau dari teman-temannya, di saat itu tuh anak-anak tidak merasa
sedih iya, cuman mereka tidak merasa terlalu depresi gitu, stres Iya. enggak. Mereka baru menyadarinya setelah dewasa gitu, baru mikir, oh iya ya dulu kok saya kayak gini, Nah. baru kepikirannya di situ. Iya. Hubungannya tuh kenapa sih Bu bisa kayak gitu? Ya itu kan disimpan. Jadi si otak itu ada penyimpan, ada yang disimpan di sini. Ketika nanti dia akan ketika dia ketemu dengan masalah itu lagi, si otak itu otomatis akan Muncul lagi muncul itu. memori-memori yang dulu. Namun Makanya jangan sampai salah ya ketika kita berkata-kata, berperilaku ketika anak masih kecil. Jangankan anak masih kecil, anak di janin aja bisa merasakan. Bisa sebenarnya. merasakan ketika si anak itu atau ibunya itu disiksa batinnya. Oh Entah bisa orang ya Bu, lain, baru tahu Bu. entah oleh suami misalnya. Suaminya. Di usia 7 bulan di dalam kandungan, yang paling lebih yang lebih merespon itu pendengarannya. Pendengarannya itu luar biasa. Makanya keseimbangan dalam di manusia itu adalah kuping. Kuping itu panca indera yang paling cepat dan Merespon. paling berfungsi, paling cepat berfungsi di dalam janin. Kalau bayi misalnya di dalam janin itu ngajiin sama ibunya, terus sama papahnya disebut-sebut, ngaji dan sebagainya. Dia tuh sebetulnya mendengar banget. Ketika 9 bulan dia sudah tahu ini bahasanya apa, ini ekspresinya seperti apa, dia ngerti banget. Itu di dalam kandungan, apalagi dia sudah lahir. Sudah lahir itu dia lihat role model. Nah, betul. Role modelnya adalah orang tua. Ya, role modelnya siapa yang pertama kali adalah orang tuanya. Kalau dia penuh cinta, kan karena dia masih suci, masih bagus, tidak terkontaminasi dengan yang lainnya, ketika melihat role modelnya itu penuh dengan cinta, dia pun akan penuh dengan cinta. Kalau role modelnya penuh dengan kemarahan, dia pun akan marah, akan Betul. penuh dendam. Itu sebetulnya ya itu ya namanya pola asuh itu penting sekali. Makanya Hubungan banget dengan bagaimana dia nanti dewasa kelak dengan ketaatan hukum. ketaatan hukum. Betul. Betul. Makanya itu sejak dini harus banget anak tuh diberikan pola asuh yang disayangi, merasa dilindungi, Ya. biar mereka tuh merasa secure gitu, merasa aman. Betul. Jadi yang paling tepat itu adalah tadi prinsip satu, yang kedua otoriter, yang ketiga ada Demokratis. demokrasi. Iya. Itu gimana Bu? Demokratis Kayaknya itu yang berada di tengah-tengah Iya. ya. Jadi demokratis Penyeimbang. itu adalah mengerti apa yang anak mau. Di waktu kecil ya, mengerti apa yang anak mau. Kadang anak-anak itu egosentris ya, Oke. marahan gitu orangnya. Betul. Terus kalau pengen sesuatu itu dia Harus kekeh. gitu. Ini punya aku, ini mamah aku, ini papa aku. Nggak boleh papahnya ada yang pegang, nggak boleh mamahnya ada yang megang. Nah, diberikan pengertian pola asuh demokratis itu adalah pelan-pelan. Ini mama pun akan sayang sama kamu. Ini temannya. Nah, itu tidak memaksa. Kamu harus sayang ya sama mama ya. Kamu harus sayang ya sama temannya ya. Harus berbagi, nggak begitu, tapi dikasih pengertian. Dikasih pengertian sampai benar-benar dia mengerti. Sebetulnya kalau konsisten, orang tuanya mengerti dengan bahasa anak, maka anak akan permanen dia itu mengikuti aturan. Seperti itu Bu. Mengikuti aturan. Dan dia pun nanti akan tidak terbiasa ketika dia ada di lingkungan masyarakat. Dia selalu tertib, dia taat hukum, dia tidak mau misalnya kalau pergi ke jalan tidak membawa SIM. Nah, sering nggak Dia pakai tidak helm mau gitu. tidak memakai helm karena itu sudah diajarkan dari kecilnya bahwa sesuatu itu diobrolkan dengan baik, dikompromikan dengan baik, dan akibatnya ini. Jadi kita sebagai konselor, ibu itu sebagai konselor. Jadi kalau seandainya kamu nanti jalan ke sana, kalau kamu tidak memperhatikan dengan baik,
itu akan jatuh sakit. Tetapi kalau kamu jalannya baik, misalnya ke pinggir, tidak becek-becekan, berarti kamu akan lancar jalannya. Itu kan yang namanya demokratis itu seperti itu. Misalnya begini, Mama aku nggak mau sholat sayang, nggak ngerti dia, neraka surga juga nggak ngerti diomongin neraka, apaan neraka. Sampai ibu kan karena memang ibu basicnya dulunya itu sebagai guru PAUD ya, praktisi gitu langsung. Jadi ibu bagaimana cara mengajarkan sholat ke anak? Gimana tuh? Sholat itu juga kan sama dengan hukum ya, Iya, hukum Islam, ketaatan gitu ya kan sebagainya, aturan untuk agama menuju dia bahagia di akhirat gitu ya. Bagaimana caranya supaya dia tuh bisa sholat gitu kan, bisa taat sholat dan dia bisa habit dengan sholat itu. Nah terus ibu baca, karena memang guru PAUD atau orang tua yang punya anak PAUD itu harus cerdas. Kita itu harus kayak profesor, semua bidang studi, bidang pembelajaran kita harus bisa. Seperti begini, kan bahwa sholat itu untuk kesehatan baik kan. Ketika ruku, sujud dan sebagainya, iya. Ibu baca semuanya, ibu terjemahkan dan ibu bahasakan bahasa anak. Terus udah gitu, ibu cerita dengan murid ibu. Kalau kita mau gini ya, kita kan makan tuh ya, makan terus. Terus makanannya kemana ya? Ke perut Bu Guru. Oh ke perut. Terus di tubuh kita ada apa aja coba? Ayo, ini apa coba? Kepala Bu Guru. Ini tangan semuanya dia sebutkan. Nah, ternyata perut doang yang dapat makanan. Yang dimakan sama kalian cuman perut doang. Terus gimana kepala? Gimana tangan? Gimana ya Bu Guru? Suruh berpikir, problem solving kan? Gimana ya Bu Guru? Gimana ya? Kan otak juga perlu makanan, karena otak kita kan harus berpikir. Kalian kan bernyanyi berpikir, lari berpikir. Nah kalau nggak dikasih makan gimana? Coba kalau kalian nggak dikasih makan gimana? Lapar Bu Guru, sakit Bu Guru. Itu kan spontan dia berbicara dengan pemikiran polosnya dia. Nah coba siapa? Ada yang nyeletuk, Bu Guru kepalanya giniin aja. Dia bilang gitu. Terus jadi makanannya turun ke kepala katanya gitu. Oh iya, udah menuju ke ruku, udah menuju ke sujud. Di sanalah ibu datang dengan bahasa anak. Oh kalau begitu kita kalau sholat pas azan terus kita sholat berarti kita ngasih makan kepala kita ya. Kepala kita kalau dikasih makan dia akan sehat, nggak lapar segala macam. Nah coba kalau seandainya kepalanya nggak dikasih makan, tiba-tiba kepalanya mengecil terus nggak ada hilang, terus gimana? Nah itu kan bahasa anak. Padahal kita sudah membaca itu semua. Nah itu. Jadi mengajarkan ke anak-anak dengan cara demokratis itu adalah kita tahu kebutuhan anak, keinginan anak. Tetapi tarik ulur, tidak lur. Kalau lur kan primisip ya, tapi kita tarik. Ini loh, kamu harus begini dong. Nah itu demokratis. Kalau ini begini, kalau kamu berbuat ini begini, nanti dia akan terbiasa dewasanya bahwa kan karena sudah habit ya. Gini aja, kalau kita biasa tahajud, terus tiba-tiba kita tidak tahajud, kayak ada yang hilang gitu ya? Iya. Aduh kayaknya ada yang hilang gitu ya. Iya, karena udah jadi kebiasaan. Nah itu kebiasaan. Jadi demokratis itulah yang menyelamatkan SDM dan dia akan taat hukum. Nah iya betul Bu, setuju. Makanya itu misalnya kalau anak kecil kan banyak nanya kadang iya, ya Bu. Betul. Nah baiknya sih orang tua jangan kayak banyak kan kayak denying gitu, jangan nanya terus gitu. Nah jangan, gitu ya. Tiba-tiba ya anak-anak si orang tuanya langsung menjeda. Iya. Udahlah nggak usah banyak-banyak, sana pokoknya anak mama tahu makan. Nggak begitu. Iya. Dia bukan manusia kerdil. Betul. Dia manusia yang harus dimanusiakan gitu kan. Jadi ketika si anak itu dia bertanya ke kita jawab dengan jujur tetapi bahasa pemilihan kata anak. Iya ya. betul. Yang tadi Ibu contohkan ya, ketika bagaimana dia menjadi habit seorang muslim yang baik.
karena sholat itu pondasi ya ibu ajarkan dengan logikanya dia, bukan logika kita. Iya. Tetapi sebetulnya memang benar itu buat kesehatan. Ketika nanti dia berpikir apakah ini cerita ibu bohong dan sebagainya, ketika dia baca oh benar ya ibu tuh, akhirnya saya jadi habit. Akhirnya dia bilang gini, Bu Guru, aku mau ngasih makan kepala, hebat. Dia tuh berulang kali terus, alhamdulillah. Lama-kelamaan ibu bilang gini, coba kalau sholat subuh berapa rakaat, kan terus manjangan ngobrolnya kita sama anak-anak, akhirnya nyambung karena dia sudah mengerti. Mengerti. Jadi dia harus ngerti dan bahasa anak. Oke, Bu. Maka itu sebenarnya pelanggaran terhadap hukum itu sendiri, ketaatan atau kesadaran hukum itu sendiri, salah satu faktornya itu dari pola asuh. Betul. Bukan hanya dari lingkungan teman-teman, tapi yang paling penting itu pondasinya itu adalah pola asuh. Jadi kalau misalnya banyak kan Bu anak remaja yang tersandung berbagai masalah, mungkin itu harus diperiksa juga bagaimana sih pola asuh dari keluarganya, dari orang tuanya terlebih dahulu gitu. Iya betul. Bukan gini. Jadi orang tua itu benar-benar harus mengerti, dan kalau memang tidak mengerti itu harus diskusi. Gini, ada yang anak-anak yang tidak tidak melalui fase-fase. Karena anak-anak itu harus merangkak, harus jalan, harus junjungan, harus berbicara. Itu harus ngikutin fase-fase ya. Fase-fase itu harus dilalui. Misalnya anak-anak itu ngesot gitu ya. Padahal dia kan harus merangkak. Dia harus merangkak. Karena itu juga akan berpengaruh ketika dia menyerap pembelajaran, menyerap informasi. Itu juga sama. Nah itu juga akan berpengaruh kepada hukum. Ketika dia menyerap sesuatu tidak mau ada apa, ternyata dia tidak merangkak itu. Betul. Orang tua itu benar-benar harus pinter. Dan kalau disarankan ya anak-anak itu harus disekolahkan di PAUD yang programnya itu program yang betul-betul buat anak, bukan calistung ya. Kalau calistung nanti hanya membaca, nulis, menghitung aja gitu. Akademik ya. Akademik dia nggak boleh begitu kan. Sedangkan PAUD itu harus bermain. Harus bermain tentang perkembangan. Bagaimana dia problem solving, bagaimana dia mentaati kedisiplinan dan sebagainya, seperti itu kan harusnya. Tidak harus dia calistung akademik. Nah itu juga akan merusak otak anak juga, dan nanti dia juga kan mungkin kalau dirusak otaknya, otomatis kapasitas yang ada di otak anak itu tinggal sedikit. Iya. Intinya begitu. Terus berhubungan. Bagaimana juga harus berlaku kepada temannya gitu. Nah, gitu itu kan. sih yang lebih penting ya Bu. Jadi pembangunan karakter sejak dini gitu. Ketika orang tua pola asuh orang tua yang demokratis itu kan biasanya begini, jangan main sama itu. Biasanya orang tua kan yang sentimen gitu ya. Jangan main sama anak itu. Mamahnya juga pelit sama mama. Kan itu kan sering juga terjadi gitu. Sering terjadi seperti itu ya di masyarakat. Nah, sebetulnya tidak begitu. Biarkan saja anak-anak, kasih pengertian aja. Kalau main di sana ingat waktu ya, karena kita mau sholat, mau tidur dan sebagainya. Oh iya, dengan manis aja. Dengan ekspresi yang menyenangkan buat anak. Karena anak-anak yang anak-anak yang penuh dengan cinta, kelekatan itu ya. Kalau anak-anak diajarkan dengan penuh cinta, insya Allah dia itu tidak akan menjadi manusia pemberontak. Iya, nggak akan destruktif gitu ya. Iya, betul. Setuju Bu. Tuh, mungkin yang bisa Ibu sampaikan. Ya Ibu, makasih, benar-benar insightful banget ya teman-teman. Tadi ada pola asuh permisif, ada pola asuh otoriter, dan yang terakhir adalah pola asuh demokratis. Yang paling penting itu demokratis paling ideal gitu ya Bu ya. Iya, betul. Maka dari itu ada kesan-pesan nggak Bu yang mau disampaikan buat teman-teman yang lagi nonton sekarang? Mungkin juga ada ibu-ibu muda gitu yang mau mengasuh anaknya itu harus seperti apa gitu. Atau mungkin ada kerabatnya siapa? Kalau untuk remaja, Ibu sarankan kalian siap-siaplah menjadi seorang ibu atau bapak. Siapkan ilmunya, siapkan mentalnya gitu kan. Ikuti aturan pemerintah. Mungkin pemerintah juga sudah mengkaji berapa usia berapa kalian bisa berumah tangga.
tentunya akan berpengaruh kepada anaknya itu sendiri ketika kalian nanti mendidik anak-anak begitu ya. Terus juga untuk ibu-ibu yang sudah terlanjur berbuat yang bukan berbuat tidak baik ya, mungkin yang terbaik buat dia gitu ya, buat ibu-ibu. Tetapi kita kembalikan lagi fitrahnya anak itu harus seperti apa. Bagaimana mendidik anak remaja, bagaimana mendidik anak usia dini gitu ya. Nah, ibu-ibu yang sudah terlanjur kita istighfar kepada Allah karena anak-anak itu amanah dari Allah, dan baca. Karena pengetahuan sekarang itu terbuka luas karena ada Google, ada ya mungkin ini seperti ini ya, sarana ini ya di YouTube dan sebagainya. Kalau saran ibu seperti itu, jadi untuk remaja tanya-tanyalah bagaimana pola asuh yang baik untuk anaknya. Tidak ada kata telat ya Bu? Tidak ada. Bisa diperbaiki, hanya mungkin kita resikonya kalau yang sudah terlanjur kita harus menyadari bahwa anak kita itu kemampuannya hanya sampai segitu dan harus diterima oleh orang tuanya. Iya. Karena kalau misalnya anak merasa diterima, mereka akan merasa aman dan akan menjalankan kehidupannya juga selaras ya, Bu, selaras betul. Dengan hukum dan aturan. Ya. Yang satu lagi adalah tentang bagaimana kita berketuhanan yang Maha Esa itu sangat luas ya, agama gitu ya. Karena kita sadari ketika anak kita sudah terlanjur salah mendidik anak dan anak itu banyak tersandung dengan hukum dan sebagainya, ya kita kembalikan kepada Allah, dan bukan berarti pasrah, tetapi kita harus berusaha anak kita dirangkul dengan penuh cinta dan diajari dia terlambatnya di mana, kita ajarin terus sampai benar-benar dia mengerti dan taat hukum. Itu mungkin dari ibu. Iya, dan mungkin kelebihannya juga tambahin lagi ya Bu, mungkin juga anak juga harus dikasih tahu bahwa haknya itu apa dan kewajibannya apa. Itu paling penting. Jadi mereka bisa saling menghargai hak-hak dari teman-temannya atau lingkungan sekitarnya. Oke. Iya. Ibu makasih banyak ya Bu. Sama-sama. Seru banget. Luar biasa. Kapan-kapan main lagi ya Bu, kita boleh, diskusi tentang hal-hal yang lain. Boleh. Pasti berkaitan dengan hukum. Iya, siap. Semoga Ibu tetap sehat dan juga dijauhkan dengan virus-virus. Amin. Maupun COVID atau yang lainnya. Iya, betul. Terima kasih teman-teman udah setia nonton kita. Jangan lupa untuk di-subscribe, dan kalau bermanfaat teman-teman bisa di-share ke yang lain ya Bu, biar nambah insight baru. Akhir kata, saya dan Ibu Elnawati pamit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.